Kali ini adalah pemeriksaan yang kita lakukan pada 15-16 minggu, masih dengan menggunakan teknologi dari Mindray Ultrasound tipe terbaru, yaitu Mindray Nueva R9. Jadi kehamilannya memasuki 15-16 minggu. Kebetulan ini pada akhir trimester pertama ya, kita bisa melakukan pemeriksaan detail screening. Ya, kita coba komparasi bagaimana teknologi dari Mindray ini. Ini saya mencoba dengan iLife 4D untuk mengamati bagaimana kondisi bayi ya. Ini kembali kita ke grayscale biasa, kita lihat bagaimana gerakan bayi, kemudian anatominya. Nah, ini kita memakai 3D surface rendering dengan iLife imaging. Saya coba merekonstruksi tampilan wajah. Nah, ini tampilan wajah janin. Mungkin nanti kita bisa lebih jelas melihat ya. Jadi inilah kantung kehamilan dengan kondisi janin di dalamnya sesuai 15-16 minggu. Saya mencoba untuk melakukan screening keseluruhan, tapi yang mau kita coba ini kita tampilkan dulu bagaimana kondisi keseluruhan janin ya, anatomi dan morfologi pada trimester pertama. Ini tampak tangannya masih nutupi wajah. Kita coba rekonstruksi tampilannya. Ya, ini dari tampilan 3D iLife imaging dari teknologi Mindray Nueva R9. Ya, cukup jelas, cukup tajam juga bagaimana resolusinya. Ini kita lihat tampilan kepala, ada juga teknologi smart brain di mana dia bisa mendeteksi struktur otak dan melakukan pengukuran otomatis. Nah, ini dia langsung alat yang mengukur otomatis ukurannya, kemudian mendeteksi cerebellum, mendeteksi lingkar kepala, BPD, dilakukan otomatis oleh alat. Terus ini tampilan yang dinamakan iPad, sebenarnya lebih ke arah multi-slice imaging. Seperti tampilan CT scan, MRI, kita bisa atur sampai 4x4, 5x5. Ya, kemudian kita bisa geser berapa slice yang kita butuhkan, dengan jarak slice-nya berapa kita bisa tahu. Terus kita bisa atur mau di bidang A, bidang B, atau bidang C. Seperti ini. Ini tampilan dari posisi transversal ya, dengan saya melihat lingkar kepala, tempurung kepala yang utuh, kemudian struktur otak, plexus choroideus, semuanya terlihat jelas, talamus ya. Nah, ini potongan koronal, kalau ini masih aksial. Lanjut kita melihat tampilan. Nah, ini posisi longitudinal atau memanjang. Saya mau coba melihat rekonstruksi wajah. Nah, kita ambil range of interest-nya. Nah, ini tampilan wajah pada 15-16 minggu. Cukup tajam untuk bisa melihat resolusi wajah janin ya. Hidung, bibir, telinga cukup jelas. Nah, ini tampilan dari iLife kembali. Bisa kita atur sudut pencahayaan yang kita mau. Nah, ini masih tampilan dari tampilan wajah. Oke, kemudian kita coba amati struktur lain. Ya, bagian kepala masih. Tadi saya melihat mata dan bola mata.
tulang hidung sekali kita harus selalu cek ya. Ingat screening untuk Down syndrome. Nasal bone jangan sampai lupa. Nah ini nasal bone-nya terlihat jelas. Terus kita amati nuchal thickness, selalu harus kita ukur. Juga sebagai screening rutin untuk trimester pertama. Di sini dia bisa melakukan pengukuran otomatis seperti pada alat-alat USG kompetitor yang lain juga sama. Dia melakukan pengukuran otomatis nuchal thickness. Tinggal kita arahkan ke bagian leher, maka alat yang akan mengukur langsung. Nah inilah potongan longitudinal dari aksis jantung dengan tampilan glaze imaging, jadi Doppler yang diperhalus ya, jadi lebih sensitif, lebih tajam alirannya ya, lebih nyaman untuk kita lihat, lebih smooth gitu. Ini yang kita lihat aliran darah jantung pada posisi longitudinal memanjang. Nanti kita lihat dari aorta, ductus venosus. Ini kebetulan bayinya masih goyang. Nah ini kita coba, tapi dia masih goyang. Ini coba ambil lagi posisi yang lain. Nah ini dengan bantuan glaze imaging ya, dari color Doppler yang lebih halus. Nah ini bisa kita lihat aliran darah pada ductus venosus, aorta ya, dari four chamber, arteri umbilikus, kembali ke aliran darah tali pusat. Nah ini aliran darah jantung sangat tajam ya, cukup memuaskan. Jadi tampilan dari kemampuan dari Mindray Nuewa R9 ini khususnya untuk bidang obstetri jadi biasa yang saya pakai adalah mode untuk obstetri, karena saya biasa untuk melakukan jawaban konsultasi dari medical maternal fetal medicine ya, dari fetal maternal rujukan untuk melihat diagnosa janin. Nah ini kita ukur pada ductus venosus. Nah ini masih saya coba untuk mencari ductus venosus. Nah ini lebih ke arah inferior vena cava, tapi alirannya cukup sensitif untuk mendiagnosa dan gambarannya cukup tajam ya. Nah ini pada inferior vena cava. Yang tadi saya cari sebenarnya ductus venosus, tapi tadi dapatnya aliran dari inferior vena cava. Oke, kita coba melihat struktur jantung janin. Nah ini struktur jantung janin 4 ruangnya. Kita memakai glaze mode ya, seperti tadi yang kita sudah pakai. Alirannya jadi lebih tajam dan lebih halus. Ini aliran darah yang masuk dari atrium, kemudian ventricle, three vessel, semuanya tampak dengan jelas. Jadi di kehamilan baru sekitar 15-16 minggu kita memakai teknologi Doppler ya, yang dari mode ekokardiografi dari Mindray Nuewa R9. Cukup memadai dan cukup jelas. Resolusinya juga cukup halus ya. Ini lambung yang kita lihat, artinya fungsi cerna itu sudah berjalan baik. Nah kemudian ini kelamin bayi yang kita lihat, bayi perempuan ya, cukup jelas juga sudah terlihat. Nah ini daerah anus yang mau kita lihat, bagian dari perineumnya si bayi ya, sudah kita lihat. Baik, kita kemudian lihat ke arah bagian kaki. Nah ini struktur kaki semuanya keseluruhan normal. Jadi ini minggu yang ke-15-16, ekstremitas bawah tungkai semua tampak normal.
Nah, di sini kita menampilkan lagi kehamilan pada 15-16 minggu. Kita lihat struktur anatomi tungkai bawah. Ya, struktur kaki tampak normal sedang bersila. Jadi tampilan dari surface rendering dengan teknologi Mindray Nuewa R9. Nah, ini kita berkesempatan masih bisa melihat struktur jantung kembali pada posisi longitudinal. Nah, kita coba lihat tulang belakang. Karena posisinya ini telentang ya. Jadi kalau melihat tulang belakang dalam posisi telungkup di atas, ini kita sedang bayinya posisi membelakangi. Coba kita cek tulang belakang, mungkin bisa dilihat. Tidak bisa karena belum tertembus ini. Nanti kita cari posisi yang lain kalau bayinya mutar ke atas. Jadi tulang belakang, vertebra semuanya tampak jelas. Diafragma berbatasan rongga jantung dan abdomen juga jelas. Ya, aliran darah. Nah, ini semuanya bagus sekali. Ductus venosus terlihat. Nah, ini struktur dari liver dengan vena porta, semuanya tampak jelas. Ya, ini aliran darah dari four chamber view pada bayi. Saya coba mengangkat dari ductus venosus, tapi sepertinya tidak bisa karena bayinya bergerak terus. Ya, gerakan bayinya cukup aktif. 15-16 minggu. Kita coba melihat kemungkinan bisa mengamati kembali keseluruhan. Oh, ini posisinya tengkurap. Coba kita lihat mungkin bagian tulang belakangnya sekarang. Jadi dia punya teknologi Smart Vertebra, Smart Spine, bisa mendeteksi secara otomatis tampilan spine pada janin. Cuma mungkin tunggu kalau agak besar ya, ini kita coba pada minggu 15-16 agak sulit. Ya, tapi kita udah bisa melihat tampilan struktur tulang belakang sudah sangat jelas ya. Nah, ini kita coba tampilkan kembali. Oke, belum bisa juga, masih kemungkinan kita tampilkan secara manual saja tulang belakangnya terlihat jelas. Nah, ini dia. Oke, kita lihat tulang belakang sudah. Dari keseluruhan tulang belakang, mulai dari vertebra servikal, tulang punggung sampai tulang ekor, semuanya tampak normal ya. Tidak ada kelainan. Jadi ini kita menggunakan Mindray Nuewa R9 pada kehamilan 15-16 minggu yang kita lakukan screening keseluruhan. Oke, tulang belakang sudah. Kita lihat tali pusat sekarang. Tali pusat pada trimester pertama akhir. Nah, ini aliran darahnya mungkin nanti bisa kita lihat. Ini kita tambahkan glaze mode, jadi aliran darahnya itu lebih seperti gambaran plastik begitu ya, lebih smooth. Nah, ini aliran darah keseluruhan kita lihat. Nah, ini tali pusatnya sudah kita lihat tadi. Terus nanti kita coba lakukan pengukuran biometri kepala, lingkar perut, tulang paha ya. Kita lakukan dengan akurasi. Nah, ini kita lihat biometri dari ukurannya bayi pada 15-16 minggu. Tulang paha, kelamin tadi sudah kita lihat juga.
Nah, sekarang kita ukur biometri keseluruhannya. Dari diameter kepala dulu. Ya, jalan 16 minggu. Lingkar kepala. Ya, cocok, jalan 16 minggu juga. Lingkar perut. Lalu tulang paha. Ya. Nah, kita dapatkan beratnya 122 gram, normal kondisinya keseluruhan. Nah, ini kita coba tampilkan postur bayi keseluruhan, mungkin masih bisa kita dapatkan. Sayang hari-harinya ada di atas, jadi nutupi janin. Ini bayinya masih dalam posisi membelakangi ya. Tulang belakang sudah kita lihat. Ini dengan teknologi surface rendering biasa 3D. Cukup halus dan cukup smooth gambarnya. Juga pergerakannya halus ya, jadi resolusinya cukup tinggi dan prosesor komputernya berarti cukup kuat ini. Karena itu semuanya kan olahan dari komputer. Nah, ini prosesnya kita lihat. Surface rendering normal, tampilan wajah pada minggu 15-16. Kita coba lagi ambil profil wajah. Ya, kita coba sekarang. Nah, ini bayinya ngadep ke atas, kita putar, kita rotasi. Nah, kita hilangkan dulu artefak yang menghalangi wajah bayi. Oke, ini bisa kita tampilkan. Ya, tampilan dari surface rendering wajah pada sekitar 15-16 minggu itu tangannya terlihat jelas. Ya, jadi ini tampilan yang bisa kita lihat dari teknologi Mindray Nueva R9. Nah, ini lighting mode dari iLife, bisa kita rubah alur pencahayaannya. Nah, ini kita lihat kembali tampilannya 15-16 minggu. Nah, ini janin sedang aktif bergerak. 15-16 minggu belum terasa pergerakannya dari si ibu. Biasa kalau pergerakan baru terasa sekitar 18-16 minggu. Jadi ketubannya normal, plasenta ada di dinding depan abdomen. Keseluruhan tadi kita sudah lihat struktur janin semuanya normal ya. Jadi kehamilan menjelang 16 minggu. Kita coba rekonstruksi kembali tampilan keseluruhan. Ya, ini dia. General movement, bagaimana bayi bergerak, struktur anatomi tangan, tadi sudah kita lihat. Nah, ini dia tubuhnya bayi. Yang terlihat aktif dan resolusi yang dihasilkan dari gambar Mindray Nueva R9 cukup tajam dan cukup halus. Ini versi eyeline atau hyalin, versi transparent mode-nya ya, yang kita lagi nyalakan tadi sepintas. Nah, ini tampilan wajah dan tubuh janin keseluruhan. Ya, semuanya normal, tidak ada kelainan. Kita sudah lihat dengan jelas sekali. Jadi ini trimester pertama 15-16 minggu. Nah, ini kita coba rekonstruksi wajah kembali. Nah, ini tampilan wajah. Ya, nanti coba kita lihat, mungkin ada profil wajah yang lebih jelas. Nah,
tampilan 3D surface rendering dari wajah. Coba kita ambil kembali. Ini tampilan wajah dari depan, tampak bagian kepala dan sutura dari kepala semuanya bagus. Oke, kita coba kembali. Mungkin ada profil yang bisa kita amati lebih tajam. Nah, ini seperti ini, coba kita ambil. Ya. Nah, ini posisi tangannya bayi malah diangkat menutupi wajah. Sekali lagi kita coba. Ya, sebatas range of interest sedekat mungkin dengan wajah, ya oke. Lebih tajam. Nah, itu jarinya sedang membuka. Ya, jadi ini tampilan dengan MinRay Nueva R9. Kehamilan sekitar 15-16 minggu, jadi screening trimester pertama sudah kita lakukan. Dan keseluruhan semuanya tampak normal, tidak ada kelainan. Kehamilan pada akhir trimester pertama, semuanya tampak dengan normal, tidak ada kelainan. Jadi ini teknologi MinRay cukup tajam dan resolusinya smooth, halus.